Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai hukum laju. Jadi hukum laju ini atau persamaan laju itu diperlukan nantinya untuk mengekspresikan bentuk laju dari sebuah reaksi, atau kalau dari definisinya sendiri, hukum laju itu adalah ekspresi matematis yang menghubungkan konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi secara keseluruhan. Katakanlah saya di sini punya contoh reaksi A kecil A tambah B kecil B, itu akan menghasilkan produk tertentu. Untuk diperhatikan ya bahwa koefisien reaksi atau koefisien stoikiometri A kecil dan B kecil itu sebetulnya tidak begitu mempengaruhi hukum laju yang nantinya akan terbentuk. Oke, nah untuk hukum lajunya itu sendiri, bentuk umumnya itu kira-kira seperti ini. Laju sama dengan K konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y, di mana pangkat X dan Y itu adalah merupakan orde reaksi spesies yang bersangkutan. Jadi ada orde reaksi spesies A itu untuk X, kemudian Y itu adalah orde reaksi spesies B, atau bisa disebut juga dengan orde reaktan ya. Jadi ada orde reaktan A serta orde reaktan B. Kemudian untuk K-nya sendiri itu namanya adalah konstanta laju reaksi atau konstanta laju saja. Nah, ketika kita punya dua buah reaktan seperti ini, otomatis orde reaksi secara keseluruhan atau secara total itu adalah penjumlahan dari dua buah orde reaktan tersebut. Jadi orde reaksi total untuk contoh yang seperti ini itu adalah X tambah Y, gitu ya. Untuk reaksi yang terdiri dari lebih dari dua, yaitu tinggal mengikuti. Jadi misalkan ada AA tambah BB tambah CC, misalkan 3 buah reaktan, ya berarti untuk lajunya nanti tinggal ditambahi satu buah suku lagi ya. Jadi ada C pangkat Z, katakanlah seperti itu. Sehingga orde reaksi totalnya ya misalkan jadi X tambah Y tambah Z. Oke, kira-kira seperti itu untuk bentuk umum dari laju reaksi untuk bentuk seperti untuk bentuk pertama ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai orde reaksi. Jadi orde reaksi itu adalah faktor eksponen konsentrasi dari sebuah atau lebih spesies yang nantinya akan mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk bagian ini saya akan mengambil contoh satu buah reaktan saja atau satu buah spesies reaktan. Itu untuk memudahkan pemahaman. Jadi nantinya si bentuk lajunya akan menjadi K pangkat AX saja. Nah, sebetulnya apa yang dijelaskan oleh orde reaksi atau angka yang ada di atas konsentrasi ini, jadi pangkat bentuknya, itu yang dijelaskan sebetulnya adalah seberapa cepat si reaksi itu akan terjadi. Jadi misalkan saya punya orde 0, katakanlah, jadi X-nya sama dengan 0. Nah, otomatis bentuk lajunya akan seperti ini. Jadi K kali konsentrasi A pangkat 0, di mana A pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0 itu kan 1 ya. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 itu 1, otomatis lajunya akan menjadi K saja. Jadi saya tambahkan misalkan konsentrasi A jadi 2 kali lipat. Kemudian saya tambahkan jadi 3 kali lipat, yaitu karena dipangkatkan 0, itu otomatis si lajunya tidak ada perubahan. Jadi kalau di orde 0 itu bisa kita katakan bahwa berapapun penambahan konsentrasi itu tidak akan menambahkan lajunya, jadi tidak menambah lebih cepat atau tidak memperlambat reaksi yang terjadi. Itu ketika saya punya reaksi yang berorde 0. Oke, nah kemudian untuk berorde 1, yaitu kita tinggal lakukan hal yang sama ya. Jadi misalkan saya perbesar konsentrasinya menjadi 2 kali lipat, yaitu tinggal 2 pangkat 1, sehingga menjadi 2 kali lipatnya si lajunya. Kemudian kalau saya punya si konsentrasinya saya perbesar menjadi 3 kali lipatnya, karena dia berorde 1, ya nantinya laju reaksinya akan menjadi 3 kali lipatnya, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kalau orde 2, yaitu sama. Untuk orde 2, berarti nantinya saya tambahkan konsentrasi jadi 2 kali lipat, lajunya akan bertambah menjadi 4 kali lipat.
Kemudian kalau misalkan konsentrasi reaktan saya tambahkan menjadi 3 kali lipat, otomatis lajunya akan bertambah sebanyak 9 kali lipat. Jadi semakin banyak penambahan konsentrasi, semakin cepat pula si reaksi itu terjadi. Jadi laju reaksinya akan meningkat secara signifikan. Nah, ada orde lain di samping orde 0, 1, dan 2. Ada orde tinggi, negatif, serta pecahan. Nah, ini tergantung konteks yang dibicarakan. Biasanya misalkan orde tinggi, misalkan orde 3 ke atas seperti itu, yaitu tinggal mengikuti aturan yang sama ya. Jadi otomatis kalau misalkan pangkat 3, ya berarti kalau saya tambahkan lajunya, saya tambahkan konsentrasi reaktan jadi 2 kali lipat, otomatis si lajunya akan menjadi 8 kali lipat lebih cepat. Begitu. Kalau misalkan saya tambahkan konsentrasi jadi 3 kali lipat, ya berarti jadi 27 kali lipat lebih cepat. Itu kalau orde tinggi. Kemudian kalau orde negatif, ya berarti justru berkebalikan. Jadi misalkan saya punya orde reaksi -1, ya itu berarti lajunya akan jadi setengahnya. Oke, misalnya seperti itu ya. Kalau misalkan pecahan, ya itu tinggal mengikuti saja. Nah, tetapi walaupun demikian, biasanya memang orde yang bulat ini seringkali lebih muncul, jadi lebih sering muncul dibandingkan orde-orde yang lain ya. Mungkin biasanya maksimal orde reaksi yang sering terlihat atau sering kita bahas itu sampai berorde 3. Kalau orde-orde yang lain itu memang ada, tapi pembahasannya tidak akan kita diskusikan di kimia fisika ini. Oke, nah itu dari sudut pandang makna dari si orde reaksi tersebut. Kemudian untuk satuan konstanta lajunya atau satuan K-nya, itu tentu saja akan mengikuti ordenya. Jadi orde 0, 1, 2, dan seterusnya itu satuannya itu akan berbeda satu sama lain. Kenapa bisa begitu? Itu karena kita harus mengacu pada satuan dari laju itu sendiri. Katakanlah saya punya laju dengan satuan molar per second ya. Jadi laju itu satuannya akan selalu molar per second, atau molar per liter per second, atau molar per detik. Intinya adalah konsentrasi per satuan waktu. Itu untuk satuan laju. Nah, dengan demikian, karena satuan lajunya itu harus molar per second, ini saya pakai contohnya molar per second, otomatis nilai konstanta lajunya atau nilai satuan konstanta lajunya itu harus mengikuti. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk A pangkat 0 itu kan sama dengan 1, otomatis tidak ada apapun di situ ya, tidak ada satuan di bagian A pangkat 0 ini. Ya, kalau begitu satuan K atau satuan konstanta laju untuk orde 0 itu simply molar per second saja, sama dengan satuan lajunya gitu ya. Orde 0 itu seperti ini. Kemudian kalau misalkan orde 1, nah misalnya orde 1, ya kita tinggal tuliskan. Jadi misalkan saya harus punya satuan air itu molar per second. Di sini saya punya satuan konsentrasi itu adalah molar. Gitu. Maka saya harus mencari satuan di sini atau di depannya itu apa. Nah, ini akan berimplikasi bahwa satuan dari orde 1 itu adalah ini misalkan saya tulis satuan K gitu ya. K itu apa sih? Nah, otomatis di sini atau nggak usah pakai kurung. Nah, otomatis satuan K itu akan menjadi ini tinggal geser ke bawah ya. Jadi akan punya satuan 1 per second. Jadi molar sama molar itu akan habis. Jadi satuan konstanta laju tinggal 1 per second saja. Jadi kalau saya kalikan 1 per second dengan molar, itu akan menghasilkan molar per second. Seperti itu. Itu untuk reaksi orde 1.
Oke, itu untuk orde 1. Kemudian untuk orde 2 ya tinggal mengikuti. Berarti kalau orde 2 tinggal molar per second itu satuan K-nya itu apa. Kemudian karena berorde 2 maka konsentrasi pun satuannya ada pangkat 2 di situ. Sehingga otomatis satuan K atau satuan konsentrasi laju yang diharapkan itu adalah molar per second dikali 1 per molar kuadrat, yaitu 1 per molar second. Atau bisa kita tuliskan juga dalam molar pangkat minus 1 kali second pangkat minus 1. Itu sama saja ya. Itu adalah satuan untuk orde 2. Dan seterusnya. Itu kalau laju dengan orde laju reaksi untuk orde lain, itu silahkan tinggal disesuaikan dengan dimensi masing-masing. Intinya adalah kita mengharapkan satuan akhirnya itu adalah meter per second. Oke, jadi itu adalah satuan dari konstanta laju untuk masing-masing orde reaksi. Begitu. Oke, kemudian bagaimana cara kita menentukan hukum laju? Jadi tadi dikatakan bahwa hukum laju atau persamaan laju reaksi itu adalah bentuk matematis tertentu yang mendeskripsikan seberapa cepat si reaksi itu akan terjadi. Nah, di sini misalkan saya pakai sebuah contoh reaksi yang seperti ini. Misalkan A tambah 2B itu akan menghasilkan produk C, sehingga bentuk laju secara umum itu adalah K A pangkat X dan B kali B pangkat Y, di mana X dan Y-nya itu adalah orde reaktan masing-masing. Nah, tugas kita itu adalah mendeskripsikan berapa sih X sama berapa sih Y itu, begitu, sehingga nanti diperoleh persamaan atau hukum laju secara umum untuk reaksi yang seperti ini. Nah, di sini kita perlu memanfaatkan data laju reaksi. Jadi di sini saya punya data. Jadi ini datanya berdasarkan data eksperimen. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini eksperimennya adalah kita variasikan parameter konsentrasi A untuk B yang tetap untuk percobaan 1 sampai 3. Jadi B-nya kita jaga konstan konsentrasinya. Kemudian A-nya kita variasikan. Nanti kita peroleh laju reaksinya itu seperti apa. Kemudian berikutnya ya kita tinggal lakukan sebaliknya. A-nya yang dijaga tetap, B-nya yang kita variasikan. Di sini saya punya A yang dijaga tetap itu adalah 1, 1, 1 untuk percobaan 1, 4, dan 5. Dengan B-nya yang divariasikan berarti 1, 2, dan 3 molar. Oke, kita pakai sudut pandang yang pertama dulu, di mana B-nya itu dijaga konstan atau tetap dan konsentrasi A itu divariasikan. Di sini kita sebetulnya bisa menggunakan dua buah pendekatan solusi ya untuk memperoleh nilai X-nya. Yang pertama kita simply tentukan dulu atau kita pilih dari 3 buah data ini, di mana si B-nya itu konstan dan A itu bervariasi. Kita bisa pilih, katakanlah saya di sini akan memilih 1 dan 2 misalnya. Saya pilih percobaan 1 dan percobaan 2. Oke. Nah, di sini ya kita tinggal tuliskan untuk perbandingannya. Misalkan saya pakai yang besar itu yang atas, yang kecil yang bawah. Jadi laju percobaan 2 saya tulis saja laju 2 begitu dibagi laju 1. Itu akan sama dengan Oke, kita tuliskan dulu angka lajunya, yaitu 0,042 dibagi 0,0101. Oke. Nah, kemudian di sini itu kita tuliskan bentuk hukum lajunya secara umum. Jadi K 1 pangkat X begitu ya, 1 pangkat X dikali 1 pangkat Y. Itu untuk yang ini berarti 2 ya, karena kita ambil
percobaan kedua bagian atas, maka konsentrasi A itu adalah 2. Oke. Jadi 2 pangkat X, 1 pangkat Y. Kemudian untuk bagian bawahnya sendiri itu adalah laju 1, ya, konsentrasi A itu adalah 1, maka 1 pangkat X dikali pangkat Y-nya itu adalah 1 juga ya, berarti 1 pangkat Y. Oke, nah di sini kita bisa coret ya yang sama, jadi K bisa kita coret, kemudian 1 pangkat Y juga bisa kita coret. Oke, jadi menyisakan 2 pangkat X dan 1 pangkat X. Oke, nah ini sisanya tinggal kita olah. Jadi 0,0402 dibagi 0,0101 itu akan sama dengan 2 pangkat X. Saya keluarkan dari kurung untuk memudahkan penyelesaian, kemudian dibagi 1 pangkat X itu akan sama dengan, bisa saya tulis dalam bentuk 2 pangkat X saja. Oke, atau ini kan sebenarnya gini ya bentuknya, 2/1 pangkat X ya, jadi 2/1 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat X saja, itu tidak masalah. Nah, 0,042 dibagi 0,0101 itu hasil perhitungan saya itu adalah sekitar 3,98. 3,98 sama dengan 2 pangkat X. Nah, sebetulnya dengan melihat bentuk seperti ini kita sudah bisa menduga X itu kira-kira berapa sih nilainya. Tapi kita juga bisa mengaplikasikan hukum log atau ln ya, logaritma natural ya, atau logaritma saja boleh. Jadi misalkan saya aplikasikan yang ln atau ln ya, jadi ln 3,98 itu akan sama dengan ln 2 pangkat X. Oke. Nah, ketika bicara mengenai peraturan logaritma atau peraturan logaritma natural, ketika saya punya pangkat di situ, kaidahnya adalah kita bisa memindahkan pangkat itu ke depan. Oke, ini mungkin perlu Anda ingat kembali di pelajaran matematika. Ini simple sebetulnya. Jadi bisa saya tuliskan sebagai X ln pangkat 2. Gitu ya. Itu tadi ln 3,98. Oke, nah otomatis kita bisa peroleh nilai X-nya itu adalah ln 3,98 dibagi ln 2. Oke, nah ini tinggal dihitung dengan kalkulator standar saja. Nilainya adalah 1,38 dibagi 0,69 sehingga menghasilkan nilainya adalah 2. Oke. Nah, sehingga kita di sini bisa peroleh bahwa A itu nantinya akan punya order reaksi 2. Jadi X-nya itu adalah 2. Oke, jadi ini kalau saya ambil contoh yang 2 dan 1 ya, percobaan 2 dan 1. Anda juga bisa mencoba mengaplikasikan cara yang sama, tapi yang diambil misalkan data 3 dengan 1 atau 3 dengan 2. Itu seharusnya akan menghasilkan angka X yang sama ya, atau mendekati 2, intinya seperti itu. Oke, kemudian berikutnya kita akan menentukan order reaksi atau order reaktan B, yaitu Y. Di sini kita akan ambil 3 buah percobaan, yaitu percobaan 1, 4, dan 5 dengan cara yang sama seperti tadi. Oke, misalkan di sini saya ambil contohnya adalah misal 5 dengan 4 ya. Misal saya ambil 5 dengan 4. Itu dengan cara yang sama. Jadi laju 5 dibagi laju 4 itu akan menghasilkan 0,0101 dibagi 0,0102. Kemudian ini persamaan laju reaksinya atau hukum laju reaksinya itu adalah K 1
pangkat X, oke, 1 pangkat X dikali 3 pangkat Y, oke. Kemudian untuk yang laju 4 itu adalah K dikali 1 pangkat X dikali 2 pangkat Y, oke. Nah, kita tinggal lakukan pencoretan untuk hal-hal yang sama. K bisa coret, kemudian 1 pangkat X juga bisa kita coret, sehingga tinggal menghasilkan 3 pangkat Y dan 2 pangkat Y saja. Nah, di sini hasil perhitungan saya untuk 0,0101 dibagi 0,0102 itu sebetulnya kan mendekati 1 ya, cuma coba kita periksa hasilnya itu adalah 0,99. Nah, 0,99 oke, ini jadi berarti 1,5 pangkat Y ya, jadi 1,5 pangkat Y 3 bagi 2 1,5 ya. Oke, kemudian kita terapkan hal yang sama. Misalkan saya masukkan ln lagi di situ, ln 0,99 sama dengan ln 1,5 pangkat Y. Oke. Nah, Y bisa pindah ke depan sehingga menjadi Y ln 1,5. Oke, itu adalah sama dengan 0,99, sehingga Y-nya adalah ln 0,99 dibagi ln 1,5. Oke. Nah, hasil yang saya peroleh dari perhitungan ini itu adalah sekitar minus 0,0100 dibagi 0,405, itu menghasilkan sekitar minus 0,02 sekian gitu ya. Oke, nah di sini kita perlu melakukan pembulatan, di mana pembulatan yang paling dekat itu adalah pembulatan ke atas. Jadi pembulatan ke atas itu lebih dekat ke 0 ya, karena angka bulat yang paling dekat itu adalah 0. Sehingga kita bisa perkirakan bahwa Y itu nantinya akan berorde 0 ya. Oke. Jadi untuk A berorde 2 dan B berorde 0. Oke, sehingga dengan demikian kita bisa tuliskan hukum laju untuk contoh reaksi ini itu adalah bisa dituliskan sebagai laju itu sama dengan K kali A pangkat 2, karena A tadi berorde 2 X-nya, dan B pangkat 0. Oke. Atau dengan kata lain, karena B pangkat 0 itu sama dengan 1, bisa kita tuliskan pula dalam bentuk laju sama dengan K A pangkat 2. Oke, jadi ini adalah bentuk hukum laju yang kita harapkan terjadi untuk reaksi ini dengan data eksperimen seperti ini. Gitu ya. Oke, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa orde reaksi total untuk reaksi A tambah 2B sama dengan atau menghasilkan C itu akan berorde reaksi 2. Oke. Yang merupakan kontribusi dari konsentrasi A saja. Jadi B itu tidak memberikan kontribusi apapun. Jadi penambahan konsentrasi B itu tidak akan menambah kecepatan reaksi atau laju reaksi yang terjadi. Oke, kemudian untuk konstanta laju atau K-nya sendiri itu kita bisa ambil dari data yang manapun ya. Kita bisa ambil dari data yang manapun. Misalkan saya ambil data yang pertama saja. Dengan demikian bisa kita tuliskan laju sama dengan K A pangkat 2
Dengan demikian K atau konstanta lajunya itu adalah laju dibagi A pangkat 2, yaitu 0,0101. Oke, dari data pertama ya, saya ambil data pertama, dibagi konsentrasi A dipangkatkan 2, jadi 1 molar dipangkatkan 2, 1 pangkat 2. Oke, untuk sebentar, untuk satuannya sendiri, untuk laju tadi adalah molar per second. Kemudian untuk konsentrasi dipangkatkan 2, berarti itu molarnya ikut dipangkatkan 2 ya. Jadi 1 molar pangkat 2, sehingga menghasilkan angka 0,0101 dibagi 1 itu akan menjadi 0,0101 saja. Kemudian untuk satuannya berarti molar per second dibagi molar pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 0,0101 molar per second dibagi molar pangkat 2. Itu berarti kan sama saja dengan begini ya, 1 molar per second dikali 1 per molar pangkat 2. Ini tinggal dicoret ya, pangkat 2 coret, kemudian yang molar bagian atas dicoret. Oke, sehingga menghasilkan satuan akhirnya 1 per molar second. 1 per molar second. Oke, atau dalam penulisan lain 0,0101 molar pangkat minus 1 second pangkat min 1. Itu sama saja. Oke, itu adalah cara penentuan hukum laju. Itu yang metode 1 ya, kita sebut sebagai metode isolasi atau metode laju awal. Jadi maksudnya adalah kita mengisolasi beberapa data tadi. Kita mengisolasi beberapa data yang sama, atau maksudnya adalah kita memanfaatkan nilai laju awal berdasarkan percobaan yang dilakukan di laboratorium, seperti itu. Oke, itu tadi untuk cara 1 ya. Cara 1 maksudnya adalah dengan kita melakukan perhitungan dengan mengambil contoh data yang ada ya. Jadi misalkan tadi saya ambil data 2 dan 1 dan seterusnya. Kemudian alternatifnya masih metode isolasi atau metode laju awal. Alternatifnya kita bisa mengambil ketiga datanya itu sekaligus. Misalkan ini untuk yang penentuan X ya. Untuk penentuan X kita bisa ambil 3 datanya itu sekaligus dengan cara kita melakukan yang diistilahkan sebagai regresi linear ya, metode regresi linear. Jadi untuk cara 2 ini kita perlu memanfaatkan misalkan pakai Excel kayak gitu. Jadi misalkan di situ saya tuliskan laju sama dengan K pangkat AX B pangkat Y. Nah, di sini kan yang B kan konstan ya, yang B-nya konstan. Kemudian K-nya juga konstan, yang bervariasi cuma A saja. Nah, di sini kita bisa manfaatkan bentuk logaritmanya. Jadi misalkan saya pakai bentuk logaritma, berarti bisa saya tuliskan log laju itu akan sama dengan log. Nah, ini sepaket ya semua, K A pangkat X B pangkat Y. Oke. Nah, atau kita bisa tuliskan juga sebagai log laju sama dengan log ini tadi yang konstan adalah K sama bagian B. Jadi bisa kita pisahkan menjadi 2 bagian tersebut. Jadi log K B pangkat Y ditambah, kita ingat ya aturan logaritma, atau saya tuliskan sedikit di sini untuk aturan logaritma yang kita manfaatkan. Log A kali B itu sama dengan log A tambah log B. Itu kan aturannya seperti ini ya untuk aturan logaritma yang kita pakai di sini. Jadi
kita bisa pisahkan menjadi bagian yang konstan. Jadi KB pangkat Y itu adalah bagian satunya, kemudian yang satunya ya log A pangkat X gitu. Nah, kemudian untuk pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan log. Jadi log laju itu akan sama dengan atau saya tuliskan ini yang di depan ya. Jadi kita tuliskan dia sebagai X log A ditambah log K B pangkat Y. Oke, ini karena konstan jadi kita tidak harus memindahkan Y ke depan ya. Oke, nah bentuk ini kita bisa lakukan regresi linear, di mana regresi linear itu adalah kita kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk linear yang kita kenal, bentuk persamaan linear yang kita kenal. Misalkan di sini log lajunya itu sebagai Y-nya, berarti Y. Jadi Y sama dengan MX tambah B misal gitu ya. Untuk persamaan linear yang kita kenal kan biasanya seperti ini. Y sama dengan MX tambah B. Jadi si log laju itu jadi sumbu Y nantinya. Kemudian log A itu akan menjadi X-nya, menjadi sumbu X-nya maksudnya. Kemudian si X-nya, yaitu X yang orde reaksi, itu adalah kemiringan garisnya. Oke, atau gradien garisnya. Nah, si log K kali B pangkat Y itu akan menjadi interceptnya atau B-nya ya. Oke, nah untuk yang cara mencari Y pun akan sama. Jadi misalkan cara mencari Y ya, cara mencari Y tadi kita variasikan yang konsentrasi B sedangkan konsentrasi A-nya tetap. Di sini bisa kita tuliskan dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya. Ya, berarti laju sama dengan K A pangkat X B pangkat Y, di mana B-nya bervariasi karena datanya adalah 145 dan A-nya tetap yaitu 1 molar, 1 molar, 1 molar begitu. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa tuliskan log laju sama dengan log KAX. Ini saya langsung pisahkan ya, log KAX tambah Y log B. Oke, jadi ininya nanti menjadi sumbu Y dari persamaan linear, kemudian ininya menjadi interceptnya atau si B-nya, kemudian untuk sepaket ini Y log B itu akan menjadi bagian MX-nya, di mana Y atau order reaksi Y-nya itu sendiri dideskripsikan oleh gradien atau kemiringan garis, dan X-nya itu adalah, atau sumbu X-nya itu adalah log B. Oke. Nah, ini akan saya tunjukkan dalam bentuk Excel yang sudah saya buat seperti ini. Nah, ini adalah contoh Excel yang sudah saya buat ya. Ini adalah untuk log laju versus A, itu untuk menentukan X-nya, untuk menentukan order reaksi X, di mana kita lakukan regresi linear. Ini untuk regresi linear ya, kita tinggal memperlihatkan persamaan garisnya ya, atau trend line-nya. Seperti itu. Jadi trend line-nya kita perlihatkan, kemudian kita perlihatkan trend line-nya sebagai linear di situ. Nah, kita perlihatkan display equation on chart sama display R squared value on chart. Nah, equation-nya atau persamaannya ya ini, berarti Y sama dengan MX ditambah atau dikurangi intercept-nya berarti ya.
Jadi yang kita perlukan itu adalah angka di depan X-nya. Nah, angka di depan X ini, yaitu 1,99 sekian, itu mengindikasikan orde dari reaktan A, yaitu X berarti tadi, di mana nilainya adalah 2. Di sini kelihatannya 1,99 sekian-sekian, itu nilainya adalah 2. Bisa kita bulatkan sebagai 2, begitu maksudnya. Kemudian untuk yang satunya, atau untuk yang orde reaksi atau orde reaktan B, ya kita dengan cara yang sama, dengan menerapkan trendline tadi, kita peroleh nilai M-nya atau gradiennya itu adalah 0,0015, sehingga mendekati nilai 0 ya, seperti itu. Sehingga mendekati nilai 0, sehingga bisa kita bilang bahwa orde reaksi atau orde reaktan B itu adalah 0. Oke, kemudian informasi yang bisa kita ekstrak lagi itu adalah R kuadratnya. Jadi R kuadrat itu menyatakan keliniaran atau linearitas dari sebuah persamaan garis lurus. Jadi R kuadrat yang untuk yang bagian pertama, untuk yang orde reaktan A, itu sama dengan 1, yang berarti bahwa dia sangat linear ya. Jadi R kuadrat 1 itu mengindikasikan bahwa linearitasnya tinggi. Namun demikian, untuk yang bagian 2, untuk bagian yang orde reaksi B atau orde reaktan B, itu linearitasnya cukup rendah. Namun demikian kita bisa melakukan pendekatan dengan melihat nilai gradiennya, yaitu 0,00 sekian-sekian itu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa orde reaksinya itu adalah orde 0 untuk yang reaktan B. Demikian.